Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jal. Kembali Allah Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu walaupun melalui lewat suara. Semoga Allah Azza wa Jal selalu menetapkan hati-hati kita di atas kebenaran, di atas kita melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Khususnya untuk saya pribadi dan kepada teman-temanku yang tidak bisa melihat, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jal di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus. Ketika kita membaca pada setiap salat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita membaca surat Al-Fatihah ini setiap hari, salat wajib maupun salat sunnah, kita membacanya 17 kali dalam sehari semalam. Kita terus membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ihdinas siratal mustaqim di sini, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini adalah jalan hidayah para teman-temanku sekalian. Maka pada kesempatan kali ini saya berwasiat kepada diri anak pribadi dan kepada antum-antum sekalian, mari terus kita belajar agama ini. Jangan kita bosan. Terus kita duduk dengan halaqah-halaqah para ulama, majelis-majelis ilmu. Semoga kita bisa meraih kebaikan di dalamnya. Kita terus memuji Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang ini masih memberikan kepada kita jalan untuk memperbaiki agama kita dengan Allah Azza wa Jalla, memperbaiki ibadah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membimbing kita di atas Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan kita sebagai pengikut, yaitu para salafus saleh,
Terus kita meminta kepada Allah, teman-temanku sekalian. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu Engkau selalu curahkan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut bersambung kepada keluarga-keluarganya, kepada para istri-istrinya, kepada putra-putri beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang istiqamah, yang mengikuti risalah yang dibawa oleh beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini saya tunjukkan untuk teman-teman ana yang senasib dengan ana, yang satu kekurangan dengan ana, atau singkatnya teman-teman saya yang tidak bisa melihat. Dan semoga ini juga bisa memotivasi untuk teman-teman saya, saudara kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti channel ini ataupun yang mengikuti channel YouTube ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal selalu menetapkan hati kita di atas kebenaran. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ya, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Sudah saatnya, teman-temanku sekalian, kita memperbaiki ibadah kita. Sudah saatnya kita memperbaiki agama kita. Sebelum Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di dunia ini, mari kita berbekal sebanyak-banyaknya. Sebaiknya bekal adalah ketakwaan, dan seburuknya bekal adalah yaitu seorang hamba yang berbuat kerusakan di permukaan bumi ini. Saudara dan saudariku, tidak bisa melihat adalah hal yang indah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Karena kita hidup di zaman ini dipenuh dengan fitnah. Betapa banyak engkau mendengarkan yaitu kisah demi kisah, ataupun terjadi kriminalitas, ataupun terjadi hal-hal yang membuat kita menjijik mendengarnya. Perzinahan yang terjadi, pembunuhan di mana-mana, ya, dan banyak sekali terjadi yang lainnya. Ketahuilah oleh antum sekalian, penyebab hal itu salah satunya adalah mata. Allah Azza wa Jalla memberikan mereka semua mata. Seharusnya mata tersebut untuk melihat tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Seharusnya mereka melihat yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kedua mata, tapi mereka tidak pernah memanfaatkan kedua mata mereka untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat baik, untuk melaksanakan apa-apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka. Saudaraku dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah putus asa. Kita di dunia ini memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan dalam fisik. Tapi di sisi lain, teman-teman sekalian, ya, mereka semua ketika Allah memberikan kepada mereka semua itu penglihatan, tapi mereka sebagian besar di antara kita semua ini, sebagian besar di antara mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang azab Allah Azza wa Jalla, yang mengundang kehinaan, yang mengundang perbuatan-perbuatan ya yang menyebabkan mereka jatuh di atas kehinaan. Ahi ukhti rahimani wa rahimakumullah, khususnya teman-teman ana yang tidak bisa lihat, kita harus bangga menjadi seorang yang tidak bisa melihat. Kenapa ana mengatakan kita harus bangga? Karena ini bukan keinginan kedua orang tua kita. Karena ini bukan keinginan kita, teman-temanku sekalian.
Tapi yang menginginkan kita semua yang seperti ini adalah Allah Jalla Jalaluh. Dia Ar-Rahman, Dia Ar-Rahim, Dia Al-Khalid. Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan kepada kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sebuah pernikahan, pasti dia bercita-cita dia akan mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang sempurna. Suami istri pun bercita-cita hal demikian. Ketika tiba saatnya sang istrinya melahirkan, atau seorang perempuan ini melahirkan, atau seorang istri melahirkan, tiba-tiba tidak sesuai dengan keinginannya. Anaknya ada yang lahir dalam kondisi pincang kakinya, ada yang lahir dalam kondisi buta matanya, ada yang lahir dalam kondisi bisu dan seterusnya. Itu semua takdir Allah Azza wa Jal. Manusia hanyalah merencanakan segala sesuatu. Dia hanya bisa merencanakan. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain, yaitu Allah membutakan mata kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pertanyaan yang muncul kepada ana. Banyak teman-teman yang sesamah dengan kita yang menelpon saya, yang menelpon ana. Dia mengatakan, "Ustaz, kenapa Tuhan tidak adil kepada saya? Kenapa Allah memberikan saya seperti ini? Kenapa Allah membutakan mata saya? Sedangkan yang lainnya bisa melihat." Teman-temanku sekalian, saya menjawab, saya pun sama seperti engkau. Saya tidak bisa melihat sejak lahir. Ada beberapa teman-teman yang menelpon anak, dia buta, dia pernah melihat dunia ini. Pada saat usia mereka sudah angkatan tingkatan dewasa. Lalu kemudian baru mengatakan Allah tidak adil. Selama ini mereka ketika Allah memberikan mereka mata, tapi mereka tidak pernah menyibukkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-temanku sekalian, saya menjawab pertanyaan orang itu. Ya, semoga dia mendengarkannya. Saya mengatakan, bisa jadi Allah membutakan mata engkau karena Allah menginginkan kebaikan darimu. Bisa saja Allah Azza wa Jalla membutakan matamu, bisa jadi Allah menginginkan kebaikan pada diri engkau. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah engkau mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak berbuat adil kepadamu. Ana bertanya kepadanya, apakah tangan engkau masih sempurna? Maka dia mengatakan, iya, tangan saya masih sempurna. Apakah kakimu masih sempurna? Maka dia pun mengatakan, iya, kaki saya masih sempurna. Apakah telingamu masih sempurna? Maka dia pun mengatakan, iya, telinga saya masih sempurna. Apakah hatimu masih sempurna? Maka dia mengatakan, iya, hati saya masih sempurna. Apakah otakmu masih sempurna? Iya, otakku masih sempurna. Apa saja yang Allah ambil darimu? Dia mengatakan, kedua mataku ini saja yang Allah ambil darimu. Subhanallah. Allah baru mencabut mata dia sudah menganggap bahwasanya Allah tidak adil. Sementara Allah memberikan mereka telinga, kedua tangan, kedua kaki, ya, hati, otak dan seterusnya. Hanya saja Allah mencabut ya kedua mata mereka. Ini muncul. Maka teman-temanku sekalian, berbahagialah. Karena kita menjadi seperti ini bukan karena keinginan kita, bukan karena kehendak kita, bukan karena kehendak kedua orang tua kita. Tapi itu semua adalah kehendak Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, 50.000 tahun sebelum dunia, sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah sudah mentakdirkan apa yang kita rasakan. Allah Jalla Jalaluhu sudah mentakdirkan apa yang kita dapatkan di dunia ini. Hari ini kita akan mendapatkan apa, besok kita akan mendapatkan apa. Sebelum-sebelumnya Allah Azza wa Jalla sudah mentakdirkan kepada kita. Hatta dan bahkan air hujan yang turun dari langit pun Allah sudah mengetahui
jumlah air hujan tersebut. Karena dia Rabbul Alamin. Dia Al-Khalid. Dia menciptakan segala sesuatu. Maka oleh karenanya, lewat nasihat yang ringkas ini, mari teman-temanku sekalian, kita memperbaiki agama kita. Terus kita belajar. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada sedikit pun orang tua menginginkan anak-anaknya lahir dalam kondisi cacat. Tidak ada sedikit pun. Tentu yang saya sebutkan di atas, orang tua menginginkan anaknya lahir dalam kondisi sempurna. Tentunya orang tua menginginkan anaknya lahir di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tapi Allah Azza wa Jalla mencabut penglihatan itu. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita, teman-temanku sekalian. Anak akan sedikit menjelaskan, mungkin ada hadis yang anak ketahui. Ini salah satu hadis kursi yang mana Allah Azza wa Jalla sabdakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada kita semua sebagai pemeluk agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai hambaku, apabila aku menguji kalian dengan kehilangan kedua kekasih kalian." Kedua kekasih di sini, para jemaah sekalian, teman-temanku sekalian, adalah kedua mata. Lalu kemudian kalian menghadapi keduanya, ataupun kalian bersabar menghadapi kedua mata tersebut. Kalian tidak mencela takdir Allah. Kita semua tidak mencela takdir Allah. Artinya kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Misalnya buta ini, Allah sudah menyebutkan di sini. Allah akan Lalu kemudian kalian bersabar. Lalu kemudian kita bersabar menghadapi kebutaan ini yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah mengatakan, maka aku akan gantikan keduanya dengan surga Allah Azza wa Jalla. Gak sebanding, teman-temanku sekalian. Allah akan menggantikan kedua mata kita yang cacat ini, yang buta ini, dengan surga Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian sebutkan dalam riwayat yang Anda pernah dengarkan dari kitab Syarahus Sunnah. Itu dalam kitab Syarah Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau beristihad bahwasannya orang yang pertama kali yang memandang wajah Allah Azza wa Jalla nanti adalah orang buta. Coba bayangkan, orang yang pertama kali melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu adalah orang yang dibutahkan matanya oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Tapi pendapat yang lainnya mengatakan yang pertama kali itu adalah Nabi, yang kedua adalah orang-orang yang dibutahkan oleh Allah Azza wa Jalla matanya di dunia ini. Allahu Akbar. Coba kita bayangkan, nanti Allah Azza wa Jalla, kita bisa menatap langsung wajah Allah, kita bisa melihat wajah Allah Jalla Jalaluhu, kemudian kita diberikan segala apa yang kita inginkan nanti di surga. Balasannya dengan surga. Tapi syaratnya harus satu, teman-teman. Syaratnya harus bersabar. Kemudian kita jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antaranya adalah kesyirikan. Hendaknya kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Para jemaah sekalian, memang dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini, dan kita hidup penuh dengan teknologi yang sangat canggih. Ada di sebagian di antara kita yang tidak bisa melihat, pengen aku bawa mobil, padahal dia juga nggak punya mobil. Pengen aku punya istri cantik, padahal dia tidak mampu untuk menikahi perempuan cantik. Para jemaah sekalian, kalau kalian menginginkan hal itu, Allah pasti kasih. Angkat tangan kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah
Allah akan kasih apa yang kita inginkan. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah, Allah pasti mengabulkan teman-temanku sekalian. Mungkin ya nanti ketika Allah mengabulkan doa kita, kita punya mobil, nanti kita punya sopir yang membawanya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan kasih kita wanita yang cantik. Kalau kita tidak bisa melihatnya, ya sudah, hati kita yang bisa melihat itu muka perempuan. Namun sebaliknya, seorang wanita menginginkan suami yang tampan, suami yang ganteng. Berdoa kepada Allah, minta kepada Sang Pencipta, karena yang memberikan segala sesuatu ini Allah. Kita hanya hamba yang punya wewenang, yang punya kewajiban untuk meminta kepadanya. Ahidafillah, akhi ukhti rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, perhatikanlah tentang agama kita ini. Perhatikanlah agama kita ini. Sudah saatnya kita memperbaiki agama kita. Tinggalkan segala sesuatu, tinggalkan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang mengundang azab Allah. Tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Maka para teman-temanku sekalian, di antara yang disenangi oleh kita-kita tunanetra atau penyandang disabilitas adalah musik, suara musik dan nyanyian. Ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Musik dan nyanyian itu sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya itu adalah haram. Sepakat. Maka tidak ada yang engkau raih ya dari musik itu. Tidak ada keberkahan yang engkau dapatkan dari musik dan nyanyian itu. Teman-temanku sekalian, wajib kalian menjauhi musik dan nyanyian. Suara-suara musik ataupun musik-musik tersebut wajib kalian menghindari. Karena itu bisa mengantarkan kalian kepada azab Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah SAW sudah memberikan kabar kepada kita 1443 tahun yang lalu. Apa? 1440 sekian tahun yang lalu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sudah memberitahukan kepada kita sebagai umatnya akan ada satu masa yang mana nanti masa yang orang itu akan menghalalkan 4 hal. Pertama, khamar. Ya, yang kedua perzinahan. Yang ketiga, pakaian sutra bagi laki-laki. Kemudian yang keempat, al-ma'azib. Kemudian yang keempat adalah musik dan nyanyi-nyanyian. Allah Akbar, ini sudah terjadi. Di zaman ini, bahkan orang menganggap itu sebuah kebaikan. Selawatan, ada musiknya. Mereka menganggap itu sebuah kebaikan. Yang nyanyi-nyanyi adalah perempuan-perempuan yang bukan mahram kita. Kita memperdengarkan, ada musik-musik di sana. Subhanallah, sudah hal yang lumrah. Padahal ini bertentangan sekali dengan Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan mati. Para teman-temanku sekalian, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Tentunya kita tahu kisahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur langsung oleh Allah Jalla Jalaluh karena kenapa? Karena berpaling kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Dia seorang buta, para jemaah sekalian. Allah memuliakan dia. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berpaling dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagai pertanyaan kita, pernahkah kita berhayal mau menjadi seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang mana Allah Azza wa Jalla memuliakan dia karena kejujurannya,
Karena ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena keteguhannya dia beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dia berusaha memberikan yang terbaik kepada agama Allah Azza wa Jalla, sehingga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah agar tidak berpaling kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Surah yang kita ketahui bersama. Surah yang kita sering baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an za'ahul a'ma. Akhir ayat sampai akhir ayat ini. Coba bayangkan. Maka Allah Azza wa Jalla tidak memperdulikan fisik seseorang. Yang Allah membutuhkan itu dari kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan kita kepada Allah. Seperti apa keimanan kita kepada Allah? Seperti apa kita beribadah kepada Allah? Apakah kita itu benar nggak? Kita sudah benar nggak ibadah kepada Allah? Hati kita sudah sampai nggak kepada tingkat kehusuhan, tingkat ihsan? Maka oleh karenanya, para teman-temanku sekalian, mari kita sama-sama memperbaiki agama kita. Sudah saatnya kita memperbaiki agama kita. Sudah saatnya kita berusaha agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para teman-temanku yang tidak bisa melihat, dunia ini tinggal sebentar. Kita sering mendengar, teman-temanku sekalian, kita sering mendengar pengumuman demi pengumuman, fulan hari ini telah meninggal dunia, fulan telah meninggal dunia. Mungkin suatu saat nama kita akan disebutkan. Sudah sampai manakah persiapan kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Sudah sampai manakah ya ikhtiar kita, usaha kita agar untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla? Maka terus teman-temanku sekalian, berusahalah untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka mari sama-sama kita mengangkat kejahilan dalam diri kita. Kita mengangkat kebodohan dalam diri kita. Sebelum kita diwafatkan oleh Allah, sudah saatnya kita mengangkat kebodohan dalam diri kita. Seorang muslim, seorang hamba, ketika dia sudah mengetahui Rabb-nya, ketika dia sudah mengetahui Sang Penciptanya yang telah memberikan segala sesuatu, maka dia akan bahagia ketika dia akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan bahagia kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia esok hari, dua hari lagi ataupun 3 hari lagi, dia bahagia. Karena memang dunia ini tempatnya terlaknat. Kadang ada saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang tidak mau mati, jemaah. Yang mana mereka mengatakan, saya masih banyak dosa. Saya harus memperbaiki dulu ibadah kita. Segera, kapan kita mau memperbaiki? Jangan hanya ngomong saja. Sudah saatnya. Kapan? Misalnya mulai hari ini. Jangan tunda-tunda dalam untuk bertobat kepada Allah. Maupun itu pagi, siang, sore, malam. Jangan tunda-tunda dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada sejatinya semuanya kita ini akan menghadap Allah. Sejatinya kita semua akan mati. Maka mari kita memperbaiki agama kita. Mari kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita di dunia ini. Para teman-temanku sekalian, ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada, sedikit pun tidak ada yang kekal. Dunia ini pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan.
Semua yang ada di dunia ini semuanya akan hina, semuanya akan fana. Dan yang kekal di dunia ini adalah dunia sampai akhirat itu adalah wajah Allah Jalla Jalaluh. Ya, yang kekal itu adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba ketika dia bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla nanti, maka dia akan bahagia sekali. Dia bisa menatap wajah Allah. Semoga kita yang gak bisa lihat ini di dunia ini masuk surga tanpa hijab, tanpa hisab, dan tanpa diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita bisa dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Khususnya kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan namanya. Dan lebih-lebih yang terindah, yang lebih indah daripada kenikmatan tersebut, kita bisa menatap, yaitu wajahnya sang pencipta Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa melihat wajah Allah. Kita bisa bercakap dengannya. Maka balasan untuk orang buta itu ya luar biasa, kalau kita bersabar. Syaratnya kita harus sabar. Ketika ada orang yang menghina kita, ketika ada orang yang mencelah kekurangan kita, sabar kita. Sabar kita. Karena itu bukan kita yang berkehendak. Segala sesuatu itu Allah sudah berkehendak. Saya buta bukan kehendak saya, bukan kehendak ibu saya, bukan kehendak ayah saya, tapi Allah yang mentakdirkan. Katakan seperti itu kepada mereka yang menghinakan kita. Siapa di antara manusia-manusia yang kita sering mendengarkan hinaan dari mereka, maka berarti dia telah menghina ciptaan Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu yang terjadi ini Allah menciptakan, Allah yang mengetahui. Bahkan kita yang buta ini ciptaan Allah, Allah yang menjadikan kita seperti ini. Kalau ada orang-orang yang mencela kekurangan kita, maka dia telah menghina ataupun mencela pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka dia telah menghina ciptaan Allah. Maka kita harus bahagia ketika kita dicaci maki, ketika kita dicela. Sejatinya itu adalah kebahagiaan buat kita. Kita bisa meraih pahala di situ. Kita bisa meraih kebahagiaan di situ. Kita bisa meraih keberkahan di dalam penghinaan mereka. Maka jangan pernah kita putus asa akan rahmat Allah, teman-temanku sekalian. Terus kita belajar. Terus kita berusaha dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Terus kita berdoa kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang sering meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah penglihatanku. Aku mau bisa lihat ya Allah. Aku mau seperti orang-orang yang lainnya. Kemudian sampai sekarang ini Allah belum mengabulkan doa-doa kalian. Bisa jadi Allah itu sayang sama kita, teman-teman. Allah tidak menginginkan mungkin kita ini melihat di zaman yang penuh dengan kehinaan ini. Di zaman yang penuh dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Mungkin doa-doa kita itu Allah akan mengabulkan pada saat kita nanti di akhirat kelak. Kemudian doa-doa kita yang sering kita ucapkan, Allah misalkan mau mendatangkan musibah kepada kita, kemudian Allah palingkan musibah dari kita. Ya, mungkin kita sering jalan, teman-teman yang gak bisa lihat ini kan, teman-teman kita, ataupun kita kalau ke masjid, gak bisa lihat misalkan. Misalkan ada mobil ataupun motor yang mau nabrak kita, gak jadi. Ya, karena dia lihat kita. Allah memperlihatkan ini ada orang buta. Allah, mungkin mereka karena tidak sadarnya mungkin. Karena kebanyakan ada manusia-manusia itu yang larinya yang tidak bisa melihat ini ada kendaraan, ini ada ini. Tapi Allah palingkan kita dari musibah itu. Itu buah daripada doa-doa kita, teman-temanku sekalian. Allah palingkan dari itu. Ya, oleh karenanya kita berharap pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla ya selalu mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berserah diri kepadanya. Teman-temanku sekalian, sekali lagi jangan pernah engkau putus asa. Teruslah semangat. Teruslah berkarya. Jangan kita mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Kita harus bisa membuktikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita harus bisa membuktikan kepada kedua orang tua kita dan kepada keluarga kita bahwasanya aku harus bisa menjadi hamba-hamba Allah. Aku harus bisa menjadi yang terbaik untuk Allah, untuk kedua orang tuaku, untuk keluargaku, untuk seluruh orang-orang banyak. Dan hendaklah kita bercita-cita. Kita harus menjadi manfaat untuk orang-orang banyak. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berusahalah terus teman-temanku sekalian, berusaha. Jangan pernah kita berkecil hati. Jangan pernah kita berputus asa. Terus kita belajar. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-temanku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk diri Anda pribadi dan kepada teman-temanku sekalian yang mendengarkan nasihat ini. Khususnya kepada teman-teman saya yang bisa melihat juga, semoga ini menjadi motivasi buat antum semua, buat ukhti semuanya, dan lebih-lebih terkhusus termotivasi lagi untuk teman-teman yang satu kekurangan dengan saya yang itu tidak bisa melihat. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bercita-citalah teman-teman untuk menjadi penduduk surga. Maka semoga ana bisa bertemu dengan antum semua karena Allah nantinya di dalam surga. Semoga Allah mempertemukan kita di dalam surga. Dan kita nanti semoga kita bisa memberikan syafaat terhadap satu sama lainnya. Semoga kita bisa memberikan syafaat terhadap satu sama lainnya. Dan nantinya kita bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana mencintai antum semua karena Allah. Dan tujuan ana memberikan nasihat seperti ini agar antum-antum sudah tidak gampang putus asa. Agar antum semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa ana sampaikan. Wa hada sallallahu wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.